Kuncinya itu adalah sabar. Berikan ikan itu ruang dan waktu sehingga dia bisa memahami kondisi lingkungannya, dan kita setelah dia sudah pede baru kita ajak. Jadi itulah peranan kita, di mana pada saat kita mencari ikan, mensortir ikan, kita harus lihat yang mana aktif, yang mana yang bagus dan berpotensi, sehingga bisa memudahkan kita untuk jadikan ikan itu lebih baik lagi kayak gitu. Yo, welcome back to Fish Fish Bali bersama saya Ivan. Jadi di video kali ini ya guys ya, kita membahas Cana yang lagi naik daun nih guys. Nah, itu adalah Cana Stewarti. Nah, kenapa Cana ini bisa naik daun guys? Karena satu ya, tentu ya kita udah tahu itu namanya Stewarti adalah Barca KW ya guys ya. Karena dia warnanya bagus, warnanya biru, kadang toska juga, dan dia ada dot-dotnya yang benar-benar menawan seperti Cana Barca yang mahal banget, yang 1 sentinya 1 juta. Nah, dia tuh sudah booming ya dari dulu ya. Tapi kita sudah tahu karakter Cana Stewarti itu kan bener-bener down ya. Susah banget diajak flaring kayak gitu. Ada sih yang bagus-bagus dan itu kan harganya mahal banget kayak gitu. Tapi ada yang kecil-kecil harganya murah tapi belum tentu jadi bagus kayak gitu. Nah, di video kali ini kita bakal bahas Cana Stewarti itu, kenapa dia bisa mahal, yang seperti tadi, dan bagaimana cara membuat dia mahal dari kita harga beli murah jadi harga mahal banget, dan kenapa kita harus memperhatikan Cana Stewarti ini. Karena Cana Stewarti sekarang sudah ada kontesnya. Tentu ini membuat Cana Stewarti itu bakal menjadi primadona dan mungkin dicari-cari sama orang-orang pencinta Cana khususnya, dan mungkin tidak hanya pencinta Cana tapi mungkin pencinta aquascape, karena itu ikan cocok banget untuk digabung sama aquascape. Langsung aja kita bakal bahas di video kali ini. Tapi tentunya buat kalian yang belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng buat teman-teman yang pingin tahu video-video terbaru dari kita. Langsung saja kita bakal bahas di konten kali ini. Oke guys, nah di sini kita ada Stewarti. Nah ini, bro, apa-apa udah gigit tangan. Ini kenapa bisa Stewarti ini bisa selincah ini, bisa segala ini guys kayak gitu, dan sudah warnanya sudah biru gitu guys. Dan tentunya dotnya nih, kalau kita bisa lihat dotnya ini, dot ini masih bertahan ya. Kadang dotnya itu bisa yang tipis, kadang nggak kelihatan, kadang menghilang. Nah, dan dia tidak mau gerak gitu seperti kapal selam. Kenapa sih bisa Stewarti seperti itu? Nah, kalau kita pahami ya, Stewarti itu adalah ikan yang menurut saya karakternya itu mirip seperti Andrau. Dia susah banget, dia kemudian dia suka-sukanya dia aja untuk bermain sama kita. Jadi kita membutuhkan belajarin ya, kita untuk melatih dari mental Stewarti itu untuk menjadi. Tapi kalau sudah jadi dia bisa mangap-mangap, bagus banget gitu loh guys. Kayak gitu, dan seiring dari melatih mental, dan mental itu adalah kunci dari membuat Stewarti itu warnanya jadi bagus kayak gitu, bodinya jadi bagus, ekor jadi close, jadi gondrong kayak gitu, dan black dotnya bakal tetap bertahan. Nah, selain itu apa sih faktor-faktornya seperti itu? Sebelum kita mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ikan itu jadi bagus, tentunya faktor yang utama ya guys ya, untuk menentukan kualitas dari ikan itu tentu pada saat kita memilih ikan yang ombyokan yang banyak banget ya seperti itu. Nah, kita tentu harus mencari namanya kualitas ya, kriteria ya guys ya, apa yang dibutuhkan seperti itu. Jadi kalau Stewarti itu harus black dotnya banyak, warnanya bagus kayak gitu, dan tentunya cari yang sehat atau flaring atau dia sudah interaksi, itu menandakan ikan itu tidak sakit kayak gitu. Nah, di ukuran berapa? Kalian bisa di ukuran 7 cm tapi tidak terlalu kelihatan. Kalau bisa di ukuran 10 cm. Kenapa? Biar bisa lihat karakter dari ikan itu sendiri ya, atau bisa dibilang genetik dari ikan itu sendiri. Kenapa? Dari rimnya itu bisa kelihatan, black dotnya bisa kelihatan, jadi itu bisa menandakan oh ini bagus kayak gitu. Nah, kita bisa lihat di sini contohnya guys. Nah, ini misalkan ya guys ya, ini Stewarti. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Nah, ini ada black dotnya, ada apa namanya, yellow spotnya, yellow spot apa
rimnya sudah kelihatan, birunya sudah kelihatan. Ini kan dari ukuran segini. Nah, kalau kalian bisa itu dicari yang bibit seperti ini. Kenapa? Memudahkan kita untuk sortir menjadikan ikan itu, dibandingkan ini bisa juga yang lain guys. Nah, ini kalau dia ikannya seperti ini sama-sama ukurannya sama, tapi dia warna tidak ada, mungkin genetiknya juga tidak terlalu bagus, dan black dotnya itu tidak sejelas yang ini. Jadi kita harus pintar-pintar menyortir ikan tersebut, sehingga pada saat sortiran kita bagus dengan perawatan yang benar, menjadikan ikan itu dengan kualitas yang baik seperti itu guys. Nah, kayak gitu. Jadi ukuran segini kita udah tahu, lihat dari black dotnya sudah ada, warnanya sudah biru. Jadi rimnya juga kita harus perhatikan, karena rim sekarang di si Stewarty itu sangat berpengaruh ya guys ya. Ini juga ada Stewarty, ini ada Stewarty. Lalu di sini juga ada Stewarty guys ini. Nah, ini Stewarty yang WC. Yang WC itu dimana sangat susah ya untuk diajak interaksi ya. Itu emang Stewarty WC itu emang rada susah. Nah, kayak gitu. Jadi yang kita bisa tuh cari, kalau menurut saya yang untuk diajak main itu yang ukuran 10 cm ya, yang paling bagus. Kalau bisa lebih di atas itu juga bagus, tapi cari yang sudah setengah jadi kayak gitu, yang biar kayak gini guys. Jadi tinggal kita ajak main sat nanti diajak main terus dia bakal jadi. Nah, ini yang setengah jadi guys. Ini ada juga yang setengah jadi. Nah, ini mungkin dia baru treatmentnya rada ukuran sekitar belasan senti. Dia lumayan bagus. Dia mungkin dulunya seperti ini guys. Jadi seperti ini, bulu kayak gini. Tapi dia sudah benar ya cara untuk treatmentnya. Jadi dia lebih warnanya sudah kelihatan, black dotnya sudah kelihatan, dan mentalnya kadang sudah bagus ya, udah flaring kayak gitu. Jadi lebih hidup guys ikannya gitu. Bukan berarti tidak bagus, tapi untuk kriteria yang kontes sekarang itu mulai memenuhi seperti itu. Jadi kita harus lihat dari genetiknya pertama. Kalau bisa full black dot kayak gitu guys. Setelah black dotnya kita lihat, yang seperti tadi yang kita udah jelasin. Nah, cara pentreatmentnya, tentunya bagaimana mempertahankan black dot itu tetap stabil, warnanya bagus, dan untuk flaringnya itu bisa terlatih. Karena Stewarty itu paling susah ya guys ya mentalnya. Nah, apa sih yang mempengaruhi mental? Tentunya adaptasi. Apa sih yang mempengaruhi adaptasi? Tentunya kondisi tank dan ikan itu sendiri. Jadi menurut saya, ikan misalkan brunya beli. Nah, itu kondisi tanknya kalian misalkan air keruh. Ikan sudah Stewarty yang karakternya kurang bagus. Nah, susah dia bentuk. Sekarang ikannya lagi stres. Kalian masuk ini kondisi tank yang mungkin airnya keruh. Apalagi dia pH-nya berbeda dari penjual sebelumnya, dimasukkan, tentu ikannya kaget, ikannya stres, dan ikannya bakal ngojok. Itu hal yang wajar banget. Jadi air itu adalah kunci utama, karena air itu adalah rumah dari ikan itu. Jadi air itu harus diperhatikan pertama. Mungkin substrat itu jangan yang keruh gitu baru langsung dikasihin air, jadi warnanya airnya butek gitu. Jadi harus dibersihkan dulu substratnya. Setelah itu dikasih air yang sudah diendapkan lama. Mungkin kalau mau pakai filter jangan dipakai arus, karena ikan itu bakal stres kalau kena arus ya, apalagi ikan yang baru masuk. Tapi kalau ikannya sudah jadi aktif, it's okay lah kayak gitu, karena itu arus juga bisa berpengaruh untuk kegondrongan ikan. Bukan arus sih, lebih ke gemericik ya, itu juga berpengaruh. Jadi jangan dikasih yang kaget-kaget dulu, sehingga dia bisa mempermudah adaptasinya. Pokoknya meminimalisir apa yang mempengaruhi ikan itu jadi stres kayak gitu. Nah, setelah itu apa yang bisa membantu? Bisa pakai ketapang, karena untuk menurunkan stres dari ikan itu. Tapi jangan terlalu banyak juga, karena ikan ini pakai ketapang tipis saja gitu. Itu untuk membantu ikan itu untuk adaptasi. Setelah dia udah naik ya, ikan sudah mau naik aja, dia lapar, nah baru kita kasih makan. Itu normalnya ya, untuk kita melatih ikan Channa Stewarty itu kan bisa seperti itu. Kita kasih makan sembari memainkannya dia kayak gini-gini, kesini-kesini, dia mulai aktif, kasih makan. Setelah dia mulai udah biasa makan, ajak main, satet, baru mungkin pakai kaca atau pakai patung-patungan Channa buat dia flaring kayak gitu. Nah, mentalnya aktif, gigit kaca. Jadi itu yang step-step itu yang harus kalian perhatikan, dan itu butuh proses. Dan tidak semua Channa Stewarty itu dengan mudah mengikuti proses itu, karena seperti kita bisa tahu, ikan atau manusia atau makhluk hidup itu punya karakternya masing-masing. Manusia pun
satu sama lain, ada yang galak, ada yang pemalu. Nah, jadi kalau kita punya stewarti yang pemalu, tentu effort yang kita berikan, cara yang kita berikan itu butuh waktu yang mungkin lebih lama daripada ikan yang kita dapat tuh udah karakternya bagus, galak dan sebagainya. Jadi itulah peranan kita di mana pada saat kita mencari ikan, mensortir ikan, kita harus lihat yang mana aktif, yang mana yang bagus dan berpotensi, sehingga bisa memudahkan kita untuk menjadikan ikan itu lebih baik lagi kayak gitu. Nah, setelah kita bisa ajak main flaring kayak gini, nah tentunya itu ya dibantu sama solitaire tank yang nggak terlalu besar. Kalau ikannya kecil 10 cm, kita pakai yang 30 cm udah cocok. Jangan terlalu besar juga, jangan terlalu banyak ada sembunyi-sembunyian, karena itu juga bakal berpengaruh untuk kefokusan ikan terhadap kita. Interaksinya itu tidak bakal berkurang kayak gitu. Nah, jadi kalau bisa tanknya harus di solitaire dulu yang kecil, sehingga bisa mudah. Kalau udah jadi kayak gini, mau kalian taruh di mana juga bakal udah sat gitu guys. Jadi dia harus melewati proses terlebih dahulu untuk memudahkan, mempercepat ikan itu jadi. Kalau taruh sini bisa, tapi akan sembunyi dan itu butuh waktu yang lebih lama. Bang, gimana sih? Udah pakai semua cara, dia nggak mau cepat dia bangun. Biarin aja guys, biarin aja sama tank itu bakal lama-lama pasti bangun, karena dia bakal lebih lama. Butuh waktu aja untuk beradaptasi. Setelah dia adaptasi, pasti dia bangun guys. Pasti dia bangun. Minimal dia bangun dan ikutin tangan. Karena dia lapar. Karena dia terbiasa. Dan itu butuh waktu mungkin bisa lebih dari berminggu-minggu. Bahkan berbulan-bulan. Karena ikan Cana stewarti itu seperti itu. Jadi kalau bisa cari yang karakternya sudah bagus, sudah kebentuk. Nah, setelah itu baru kita bisa gampang memprogresnya. Mau dia layan mental, mau apa dan sebagainya gitu guys. Mempertahankan black dotnya jangan terlalu banyak dikasih makan. Apa namanya tuh, pakan hidup perlu dan pelet perlu, tapi menurut saya jangan diporsir terlalu banyak. Dan background, untuk background sendiri atau settingan tank seperti tadi ya, kita pakai setting tank yang kecil tapi background hitam. Menurut saya sih background hitam dulu untuk menegaskan black dotnya. Black dotnya udah tegas. Habis itu bawah kita bisa pakai putih ya, silika. Biasanya kita orang-orang banyak pakai silika putih biar untuk menegaskan warna birunya. Tapi emang itu lebih banyak sih orang pakai dan itu bagus, worth it banget. Jadi background hitam, bawahnya putih. Setelah dia jadi baru boleh putih, bawahnya merah untuk rimnya atau apanya dan sebagainya. Kalau kita pakai putih pertama, nanti bakal ikannya terlalu, menurut saya ya, itu bakal terlalu putih ya. Jadi susah untuk mainin warnanya kayak gitu. Karena background itu sangat berpengaruh terhadap ikan. Ikan Cana itu khususnya dia beradaptasi dengan kondisi lingkungannya. Kalau putih semua, dia bakal membiasakan dirinya untuk menjadi warna yang putih seperti itu guys. Jadi seperti itu ya stewarti. Kita ada yang kemarin full dot juga udah laku. Jadi ini ada yang baru lagi. Ini pun sudah ada yang laku dan kita bakal datengin channel stewarti lagi satu dan kita bakal lihat perbandingan ikannya itu ya. Mirip seperti ini. Nanti kita bakal buat video unboxingnya kayak gitu guys. Jadi mungkin sekian ya video kali ini guys ya. Kita sudah membahas bagaimana ya cara mengaktifkan dia genjutsu dari sana stewarti ini biar jadi aktif ya, karena ikan ini gampang banget dia stres atau fin rot atau apa ya, banyaklah penyakitannya. Jadi tapi kalau sudah jadi kayak gini, ini ikan bagus banget, eksotik banget seperti Cana Barca ya, seperti Barca KW yang diambil sama bos-bosku yang kita punya besar banget dan itu sudah mangap-mangap dan itu sekarang juga jadi keren banget di sana. Jadi kayak gitu guys ya. Kuncinya itu adalah sabar, berikan ikan itu ruang dan waktu sehingga dia bisa memahami kondisi lingkungannya, dan kita setelah dia sudah pede baru kita ajak main. Jadi seperti itu guys. Sabar adalah kuncinya. Jadi mungkin sekian video kali ini guys ya. Tetap keep Cana kalian dengan baik dan mungkin ya benar sehingga ikan kalian jadi bagus, kita senang, kita peliharanya dan sebagainya kayak gitu. Jadi mungkin sekian ya video kali ini. Saya Ivan Janata pamit dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you dan bye bye.